Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Kediri. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu tentang praktek coaching. Saya Iki Budi Pradana sebagai observer, kemudian ada Bapak Jawar Heri Wibowo sebagai coach, dan ada Ibu Siti Mu'alifah sebagai coachee. Terima kasih atas perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Heru, hari ini akan melaksanakan praktek coaching ya? Iya, Betul. Pak. Oh, betul. Dengan Iya. siapa Pak Heru nanti? Coachingnya dengan Bu Alifa. Oh, Alhamdulillah. Nah, mungkin sebelum melaksanakan praktek coachingnya, boleh saya bertanya-tanya sebentar eh, dengan Bapak, nggih. Nanti, Iya, iya. nanti ketika praktek coaching, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pada percakapan coaching? Oh, iya, Pak. Nanti penilaian yang akan saya gunakan yaitu indikatornya yaitu dengan memakai tahapan Tirta. Jadi nanti akan ada indikator tahapan tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai ke tanggung jawab, Pak. Gitu, Pak. Oh, iya Pak. Baik, baik, baik. Kemudian kompetensi coaching yang mana yang ingin Pak Heru kembangkan nantinya? eh Kalau saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Jadi yang bersifatnya terbuka, jadi pertanyaan yang sifatnya terbuka, terus sehingga nanti coachnya pada saat menjawab itu dia bisa sambil berpikir, jadi bisa berpikir dulu eh, dengan waktu yang harus diambil tindakannya juga seperti apa, biar coachingnya bisa berpikir secara step by step gitu, Pak. Oh ya, bagus Pak. Eh, Seperti ini ya, berarti mengarahkan coachingnya supaya lebih berpikir lagi. Contohnya menggali ide-idenya, baik itu mungkin Pak Heru boleh ataupun Pak Heru boleh memanggil coachingnya. Saya ingin mengobservasi dia sebentar saja. Oke, oke. Bu Alifah, monggo. Pak Heru, Oke. kita peminta waktunya. Oke, sebentar, sebentar. Pak Hiki, monggo kalau ingin berbicara sebentar dengan coachingnya Bu Alifah. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alifah. Waalaikumsalam Pak Gigi. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Eh, Mungkin bisa dimulai ya Pak Uru untuk kegiatan. Oh, nggih, nggih, nggih. Ya, mungkin Nggih, Pak. silakan Dimulai. waktu dan tempat. Nggih. Monggo. Oke. Oke, silakan Bu Alifah. Pak Heru, Nggih. bolehkah saya minta waktu panjenengan sebentar saja? Oh, Ini nggih, loh Pak, silakan Bu. saya itu mau bercerita tentang Nggih. apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas gitu loh Pak. Soalnya agak agak terbebani gitu Pak, apa pikiran saya itu Pak. Nggih, nggih. Monggo kalau jenengan mau bercerita. Sekarang saya juga sedang tidak ada kegiatan, sedang menunggu sambil Ini loh Pak. menunggu Iya, kegiatan selanjutnya. Pak Nggih, Heru. monggo Bu. Hmm.
Akhir-akhir ini tuh Pak ya, saya itu merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu loh Pak, kurang antusias gitu saat menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya itu Pak, yang mengerjakan tugas itu hanya 70% gitu Pak, dari jumlah keseluruhan anak. Kok bisa begitu ya, Bu? Eh, Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, kira-kira, kira-kira apa yang ingin dicapai dari pembicaraan hari ini dengan saya, Bu Alifah, tentang keluh kesah panjenengan. Pak, nggih, Oke. nggih. Gini Pak, saya itu mengharapkan itu apa ya? Dari ini saya pengen dapat solusi gitu Pak, dari permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar itu Pak. Jadi saya itu pengen mendapatkan solusi setelah bicara dengan Pak Heru, mungkin saya nanti dapat tercerahkan begitu Pak. Oh, nggih. Mungkin kalau gitu, monggo jenengan bercerita tahap demi tahap apa yang jenengan rasakan, terus agar kita bisa saling bertukar pikiran, gitu. Monggo, Bu. Ya itu tadi Pak, saya itu tadi kan merasa itu apa, di kelas itu murid saya itu kurang antusias dalam pembelajaran. Kalau saya ingat-ingat kembali ya Pak ya, apa yang penyebabnya itu apa itu ya Pak? Yang pertama, pembelajaran saya itu memang sedikit membosankan sih Pak. Ya karena terlalu monoton begitu. Lalu saya itu gimana ya? Istilahnya saya itu terlalu dominan gitu untuk berbicara. Belum menggunakan student center, hanya teacher center gitu loh Pak. Jadi saya itu hanya bercerita di depan murid-murid. Yang kedua saya itu masih sangat sedikit atau apa, belum memberikan banyak kesempatan gitu untuk murid-murid saya itu untuk berpendapat atau agar mereka aktif berbicara pada pembelajaran saya gitu Pak. Apa mungkin semua itu karena target pembelajaran yang harus tersampaikan dengan waktu yang terlalu pendek gitu Pak. Jadi saya karena target itu jadi saya itu harus tes gitu loh Pak. Jadi tanpa mempertimbangkan apa yang anak-anak butuhkan begitu. Gitu. Mungkin juga bisa juga, Bu. Terus kalau melihat kondisi yang seperti itu, kondisi sebetulnya kondisi yang bagaimana sih yang jenengan inginkan agar atau kondisi apa yang sesuai dengan keinginan jenengan kepada murid-murid jenengan? Ya menurut saya ya Pak ya, kondisi atau apa, pembelajaran yang saya inginkan itu mungkin yang diinginkan murid-murid juga sih Pak, itu mungkin pengennya itu pembelajaran yang asik, yang tidak monoton, lalu tidak membosankan, ya seperti itu Pak. Hmm, Kalau boleh tahu, Bu Alifa itu kalau mengajar itu menggunakan satu bahan ajar atau bervariasi itu? Nah ini Pak, kalau masalah bahan ajar, saya hanya menggunakan teks saja sih Pak. Hanya menggunakan teks dari perpustakaan Pak, hanya menggunakan buku gitu loh Pak. Dan saya ini juga saya akui apa media yang saya gunakan itu sangat kurang sekali. Dan saya juga jarang menggunakan ice breaking begitu. Jadi apa mungkin sebabnya itu ya murid-murid saya itu kurang apa ya, kurang minat gitu pada pembelajaran saya. Gitu ya. Eh, ya ya bisa 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 jadi begitu. Jadi mungkin karena anak-anak itu merasa bosan, terus yang materinya juga penyampainya secara gitu-gitu aja, terus dikejar sama target untuk pembelajaran supaya cepat habis, ya mungkin ya bisa. Terus apakah tidak ada kepikiran untuk Bu tuh?
memvariasi sumber belajar sama cara mengajar. Menurut jenengan pernah enggak terfikirkan seperti itu? Ya, pernah sih, Pak. Saya juga pengen gitu, Pak. Memberikan pembelajaran ke anak-anak itu dengan menggunakan media yang bervariasi, sumber belajar yang beraneka ragam, mungkin bisa dari bisa dari video pembelajaran, bisa dari YouTube, mungkin saya bisa menggunakan quizzes, atau saya bisa membuat itu kayak game-game sederhana kayak gitu, Pak. Itu sih, Pak, yang masih saya pikirkan. Iya. Umpama kita berandai-andai saja. Umpama kalau itu dilaksanakan kira-kira itu menurut jenengan itu murid-murid senang apa tidak? Ya senang sih, Pak, murid-murid pasti pasti jadi antusias gitu dengan pembelajaran saya, karena itu kan ya memang dengan dengan media yang beragam, dengan sumber belajar yang beragam, dan mungkin sesuai dengan minat mereka ya, Pak, ya, kalau seperti itu. Iya, iya. Berarti umpama itu diterapkan mungkin anak-anak pasti senang ya, Bu. Iya. Kira-kira jenengan ada enggak untuk rencana untuk menerapkan hal-hal seperti itu yang Ya, jenengan aku terangkan kalau tadi? rencana saya nggih, saya pengennya menerapkan yang seperti tadi gitu. Terus Ya. terus kira-kira umpama kita terapkan, jenengan terapkan, oh kira-kira itu bisa dimulai kapan menurut jenengan? Kalau dimulai kapan ya, saya pengen secepatnya, Pak. Mungkin minggu depan saya bisa mulai merancang RPP mungkin ya, Pak, ya. Jadi saya rancang RPP-nya itu agar untuk menggunakan sumber belajar yang beraneka ragam, biar bisa mengasihkan gitu untuk anak-anak. Lalu dan juga mungkin saya sisipi dengan ice breaking begitu, Pak, biar anak-anak itu semakin senang gitu. Iya, iya. Karena kalau biasanya itu anak-anak itu kalau suasananya berganti terus menarik itu pasti senang juga anak-anak, ya gitu. Iya, Pak. Eh, dari eh, kegiatan kita bincang-bincang ini tadi kira-kira jenengan sudah menemukan menemukan apa ya seperti semacam pencerahan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya apa belum? Iya, Pak. Alhamdulillah, dari kita bincang-bincang ini tadi, saya sudah mendapatkan pencerahan ya, Pak, ya. Seperti tadi harusnya saya itu memberikan pembelajaran yang seperti apa untuk anak-anak begitu. Dan juga saya harus menggunakan menambah menambah media atau sumber belajar lain, dan saya punya ide baru gitu loh, Pak, setelah kita Iya. berbincang-bincang ini tadi. Jadi ada gambaran yang bikin lebih greget lagi untuk menghadapi anak-anak Bu. Nah, ya, ada gambaran lagi tentang pembelajaran yang saya pengen laksanakan itu seperti apa gitu, sudah ada gambaran gitu, Pak. Tinggal melaksanakannya saja. Mudah-mudahan ya, Pak, ya, minta doanya Iya. semoga saya Iya. bisa melaksanakan seperti yang saya rencanakan, saya aturkan ke Pak Heru tadi. Iya, sama-sama Bu eh, dengan pencerahan itu dengan komitmen jenengan moga-moga anak-anak semakin tertarik, semakin antusias mengikuti kegiatan KBM jenengan terus untuk kegiatan target kurikulum juga tercapai, terus tugas-tugas juga terlaksana dengan baik. Nggih, Bu. Saya juga terima kasih mau Ibu mau konsultasi. Nggih. Nggih. Eh, Nggih, saya nggih. juga terima kasih Pak Heru atas waktunya untuk sharing ini. Semoga kita tetap menjadi guru yang disenangi untuk anak-anak. Nggih, amin, amin, amin. Itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga Nggih, Pak Heru. nggih, Assalamualaikum. Um, Eh, langsung saja, ya Pak. Nggih, Pak. Sungguh luar biasa sekali. Praktek kali ini, praktek coachingnya itu sudah bagus. Yang sudah Anda lakukan terhadap Bu Alifah sebagai coach, saya lihat sudah saling kenal gitu ya Pak.
Atau Lumayan Pak, lumayan akrab Pak, teman ngerumpi. kemudian tadi apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Mungkin sesuai dengan indikator tadi di awal pada saat kita awal ya. Konten. Nggih. Oh, yang jelas tadi sudah saya menanyakan eh, dengan tahapan-tahapan Tirta, yaitu dengan melaksanakan tahapan-tahapan yang telah saya pelajari dengan menentukan indikator tujuannya, identifikasi masalahnya, rencana aksi sampai ke tanggung jawab konsistensi untuk melaksanakannya. Itu Pak. Oh, nggih, nggih. Sebelumnya mohon izin menyampaikan saja hasil pengamatan Nggih, saya. Pak. Jadi begini Pak, Bapak sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, sehingga ide-ide dari Koci tersebut dapat tergali dengan baik, runtut, dan waktunya itu sudah pas, dari mulai kapan, di mana, sudah baik sekali. Kemudian siapa saja yang akan membantu, kemudian apa saja yang akan dibuat di media pembelajarannya, dan lain-lain. Sudah sangat detail, tergali semuanya, itu sudah sangat luar biasa sekali, bagus. Nah, dari ketiga kompetensi seorang coach ke depan, Bapak mau mengembangkan yang mana? Untuk kegiatan yang akan datang, karena ya juga seorang coach juga butuh jam terbang yang tinggi, juga perlu latihan yang sering, yang banyak. Tapi untuk kedepannya saya masih ingin mengembangkan indikator pertanyaan yang berbobot, karena dengan memberikan pertanyaan yang berbobot itu kita bisa memancing atau istilahnya apa ya? Pak, mengolek lebih dalam gitu Pak. Ya, mengurai lebih dalam tentang masalah-masalah dan solusi-solusi, istilah memberdayakan kunci agar bisa berpikir sendiri atau menggali kekuatan diri sendiri untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Gitu, Pak. Betul, betul Pak. Terima kasih Bapak, sudah luar biasa, dan terima kasih juga atas waktunya. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.